Ya, jadi tadi sudah kita bahas tentang pengambilan ilmu ya, yaitu dari Quran, Sunnah, Asar Khulafaur Rasyidin, pidato para ahli bahasa yang terkenal, syair-syair Arab dan sastra mereka. Lalu hukum secara syariat mempelajari ilmu balaghah itu fardu kifayah. Ya, untuk menegakkan agama, karena ada dari Al-Quran dan Hadis yang tidak bisa dipahami kecuali melalui ilmu balaghah. Lalu al-masail yang terakhir dari mukadimah yang 10, yaitu masail, permasalahan apa yang dibahas dalam ilmu balaghah ini. Ya, berbeda dengan maudu. Maudu itu objek ilmu yang secara global. Kalau maudu itu secara globalnya yang sudah kita bahas mencakup 3 ilmu, ma'ani, bayan, badi, itu maudunya. Sedangkan masail itu rinciannya. Bedanya dengan masail. Kalau maudu kajian secara global, kulliyatnya. Sedangkan masail itu juz'iyatnya, bagian-bagian permasalahan apa saja yang dibahas. Nah, makanya di sini lebih diberikan contoh-contoh rincian. Masailul ilmi, masail permasalahan ilmu, hiya juz'iyatu maudu'ihi, yaitu ya juz'iyat, bagian-bagian dari objek ilmu. Jadi kalau objek ilmu masih umum, sekarang dirinci dalam masail. Dari 3 ilmu itu apa saja yang dibahas? Fa ilmul ma'ani, maka ilmu ma'ani yubhatsu fihi, dibahas di dalamnya al-khabar wal insya. Khabar wal insya. Khabar itu berita, insya selain berita. Itu banyak pembagiannya. Berita itu maksudnya pernyataan gitu ya. Pernyataan. Misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu berita. Kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kan berita, memberitahukan, khobar. Ya, kalau yang selain berita banyak, nanti dibagi 2, ada yang tolabi, goir tolabi. Kalau tolabi itu menuntut sesuatu, kalau goir tolabi tidak menuntut. Yang tolabi ada amar, perintah. Aqimus sholata wa atuz zakah, itu perintah, itu berarti termasuk insya. Larangan, ya kan? Misalnya apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Ya, begitu larangan. Kalau larangan, ada juga pertanyaan istifham, tamanni, ya laitani kuntu turoba. Ya, panggilan, ya Musa, misalnya kan? Ya ayuhan nabi, panggilan, nida. Nah, yang ghair tolabi, ya nanti ada yang harapan, taroji, ya la'allakum tattaqun, itu termasuk insya ghair tolabi dan sebagainya, nanti akan dibahas. Ini untuk mengenal gambarannya dulu yang dipelajari dalam ilmu balaghah itu sebetulnya apa. Jadi kenapa mempelajari khobaran isya, dan dia termasuk ilmu ma'ani, untuk mengetahui bagaimana kalimat-kalimat yang disusun, yang disesuaikan dengan maksud-maksud tertentu. Ya, gitu. Kalau kita ingin menyampaikan pesan itu dalam bentuk berita, ya berarti kan menggunakan khobar begitu. Nah, khobar itu kan nanti ada jenis-jenisnya. Ketika kita menyampaikan berita itu, apakah berita itu perlu penguatan ataukah tidak? Itu kan tergantung lawan bicaranya.
ya kan, lawan bicara yang menerima informasinya. Kalau yang menerima informasi itu khaliyud dhihni, nanti disebutnya itu. Jadi otaknya masih kosong, artinya dia siap menerima berita itu. Dia dimungkinkan bisa percaya kepada berita itu. Maka tidak perlu diberikan taukid, tidak perlu diberikan penguatan. Kalau misalnya orang yang kita hadapinya adalah dia ini ragu-ragu terhadap berita yang kita akan sampaikan, dia akan ragu, maka kita berikan sabtu taukid. Itu taukidnya itu kan ada inna, ada anna, nanti dikaji huruf-huruf atau kata yang menunjukkan taukid kan banyak. Ada inna, anna, atau la, pakai la, ya kan? Taukid. Nah itu fungsinya apa? Taukid itu dibahas dalam balago. Kalau dalam ilmu nahwu kan ketika membahas taukid maknanya memang diketahui, tetapi tidak terlalu jauh. Ya, itu kan lebih kepada pengaruhnya apa terhadap lafaz, itu dalam ilmu nahwu. Ya, kalau inna berarti setelah inna kan ada isim inna mansub, innal abrara ra mansub fathah. Itu ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu balaghah, apa tujuannya menggunakan taukid itu? Fungsinya apa? Nah, kalau kepada yang ragu-ragu cuma satu taukidnya. Ya, kalau kepada yang bukan lagi ragu-ragu, dia bakal mengingkari, tidak percaya sama sekali. Kepada orang yang mengingkari, ini diberikan taukid lebih dari satu, dua atau bahkan tiga. Ya, misalnya banyak di Quran, innal abrara lafi na'im. Itu ada berapa taukid di situ? Ada dua, ada inna dan la. Nah itu berarti kalau yang memiliki taukid lebih dari satu, itu ditujukan untuk meyakinkan orang-orang yang ingkar. Berarti khitab utamanya kepada orang-orang kafir agar mereka mau beriman. Ya kan, walaupun tentu manfaatnya akan diambil oleh orang beriman. Kalau orang kafir sudah tertutup hatinya, yang tidak diberi hidayah, ya tidak bermanfaat. Ya, fadzakir inna fa'atid dzikra, atau fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah itu nanti khobar, lalu insya, ya kan, tadi yang sudah dijelaskan. Musnad ilaih. Nah, musnad ilaih nanti dalam satu kalimat sempurna itu hanya terdiri dari musnad ilaih. Dalam ilmu balaghah itu hanya ada dua unsur kalimat itu, satu musnad, dua musnad ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu kan dibedakan, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada mubtada. Jumlah ismiyah itu unsurnya apa saja, ya kan, mubtada, khobar dan sebagainya. Ya, nah kalau dalam ilmu balaghah lebih simpel, kalimat ada musnad ilaih, unsurnya itu. Jadi bagaimana nanti kita ketika ingin mengungkapkan suatu makna dalam kalimat itu dengan penyusunan musnad ilaih yang benar, begitu. Ya, itu nanti dibahas tentang musnad. Al-qasar itu kalau kita ingin membatasi, itu yang seperti yang sudah dibahas di pertemuan pertama. Ketika kita ingin mengungkapkan, membatasi makna yang kita ungkapkan, pembatasan, ya, misalnya kita ingin mengungkapkan bahwa yang hadir di dalam pembelajaran itu misalnya hanya Zaid saja, ya kan, hanya Zaid saja, yang lain tidak hadir. Kan tidak cukup kita mengatakan hadara Zaidun, Zaid telah hadir. Cukup nggak dengan berkata seperti itu? Kalau kita ingin mengatakan bahwa yang hadir itu hanya Zaid, kalau mengatakan hadara Zaid, Zaid hadir, kan belum cukup, karena masih belum diketahui apakah yang lainnya hadir atau tidak, ya kan? Kalau hanya mengatakan hadara Zaid.
Kalau disebut semuanya kan kepanjangan. Disebut murid-murid yang lain. Hadara Zaid, ya, walam yahdur dan tidak hadir Aliyun wa Ahmadu. Gitu kan? Wa Ziyad, panjang sekali, banyak. Nah, itu boros kata-kata. Tidak efektif kalimat itu. Nah, maka dibuatlah dengan cara qasar. Qasar itu dengan mengatakan tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Ma hadara illa Zaid. Itu namanya qasar. Dengan mengatakan tidak ada yang hadir kecuali Zaid, di situ berarti sudah apa namanya? Maknanya sudah ada di situ. Sesuai dengan yang diinginkan. Jadi yang hadir hanya Zaid. Itu namanya qasar. Al-fasal wal wasal. Fasal itu ada dua kalimat. Kalimatnya dua, dihubungkan pakai waw. Kalau ada wawunya wasal namanya, kalau tidak ada wawunya fasal. Nah, itu juga ada makna-maknanya. Innal abrara fi naim wa innal fujara itu fi jahim. Kan di tengahnya ada wawu tidak? Ada kan? Itu berarti wasal. Kalau yang tidak ada wawu itu fasal. Tujuan-tujuannya apa saja ada di situ dibahas. Misalnya yudabbirul amra yufassilul ayat. Ada wawunya nggak di tengahnya? Tidak ada, berarti itu fasal. Ya kan? Kemudian dalam Al-Quran yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum. Tuh, antara kalimat yasumunakum su'al adzab dengan yudabbihuna abna'akum ada wawu nggak di tengah? Nggak ada, berarti itu fasal. Al-ijaz wal itnab wal musawat. Nah, nanti bentuk kalimat yang kita sampaikan, apakah itu harus diringkas atau sedang-sedang saja, ataukah perlu diperpanjang, panjang lebar? Nah, kalau diringkas berarti namanya ijaz. Kalau pertengahan kalimatnya itu musawat. Kalau panjang lebar namanya itnab. Nah, itu ada cara-caranya tersendiri, ada konteksnya bagaimana harus diringkas. Kalau diperpanjang bagaimana cara memperpanjangnya? Misalnya memperpanjang, misalnya menyebutkan yang khusus setelah umum. Ya. Sebetulnya sudah tercakup di dalam yang umum itu, tapi masih disebutkan juga secara khusus. Berarti kan itu ada memperpanjang lebar. Itnab. Atau sebaliknya menyebutkan yang umum setelah khusus. Misalnya yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Ruh itu apa maknanya? Malaikat Jibril. Malaikat. Malaikat Jibril termasuk ke malaikat? Termasuk. Kenapa disebutkan lagi? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Padahal ketika dikatakan yauma yaqumul malaika gitu kan, itu sudah ada malaikat Jibril di situ kan, sudah masuk ke dalam keumuman. Tetapi disebutkan lagi secara khusus, ini namanya itnab. Jadi ada tambahan kata, tapi tidak sia-sia gitu kan, tanpa maksud. Itu ada tujuan, ada maksudnya. Ya, ketika disebutkan yang khusus di samping yang umum, berarti itu menunjukkan ada keistimewaan. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat wusta, sholat apa? Dalam tafsir para ulama, sholat asar. Ya, sholat asar termasuk kepada sholat-sholat? Sudah termasuk. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat. Udah masuk kan sholat asar. Tapi disebutkan lagi wa sholatil wusta. Nah, itu namanya itnab. Contoh di antara contohnya itu banyak macam-macam, itu banyak nanti itu dipelajari ya. Ini untuk memiliki gambaran terlebih dahulu ya. Kemudian itu 5 inti yang dibahas dalam ilmu ma'ani itu udah 5 pembahasan ilmu ma'ani. Ilmu bayan intinya ini 3, tasbih,
Majaz alladzi huwa diddul haqiqah, yang majaz itu adalah lawan dari hakikat. Tasbih itu perumpamaan, membuat perumpamaan. Lelaki itu seperti singa dalam keberaniannya. Itu menyerupakan. Memberikan penyerupaan. Tujuannya untuk orang supaya dia ingin menggambarkan keberaniannya. Ya, misalnya antaroh ya yang disebutkan di awal itu, antaroh itu berani. Ketika kita ingin menyebutkan keberanian antaroh, atau misalnya kalau sahabat Umar gitu ya, menyebutkan keberanian Umar, itu gimana dengan kata-kata yang ringkas? Kalau kita jelaskan kisah tentang keberanian itu panjang sekali. Ya, tapi dengan bahasa yang bagus gitu. Kalau kita berkata umat itu berani, itu kan biasa itu kan. Nah, maka kita bisa menyerupakan dengan yang lain yang untuk menunjukkan simbol keberanian, yaitu biasanya singa. Umaru kal asad ya, Umar seperti singa. Itu namanya tasbih. Nah, nanti berkembang jadi majaz. Majaz diantaranya ada yang berasal dari tasbih. Ya, cuman yang diserupakannya itu nggak disebutkan lagi. Jadi langsung aja disebut singa, tapi yang dimaksud singa itu misalnya adalah Umar, misalnya begitu. Itu namanya majaz. Majaz itu kan menggunakan kata ya bukan pada makna sebenarnya, tapi kepada makna lain. Itu namanya majaz. Nanti banyak macamnya majaz itu. Ada majaz lugawi, akli. Nanti yang lugawi ada yang mufrad, ada yang murakkab, ada yang isti'arah, ada yang majaz mursal. Yang akli nanti ada lagi pembagiannya, alaqahnya dan sebagainya. Kinayah, kalau kinayah itu hampir mirip dengan majaz, cuman kalau majaz itu menyebutkan kata tapi maksudnya lain gitu ya. Bukan maksud sebenarnya singa, tapi yang dimaksud bukan singa, tapi lelaki yang pemberani. Itu majaz. Ya, tapi kalau kinayah itu ya, disebutnya peribahasa ya atau ungkapan. Ya, misalnya kalau dalam bahasa kita orang itu panjang tangan. Panjang tangan apa maknanya? Suka mencuri kan? Itu kan tidak jadi menyebutkan kata ya yang dimaksud adalah bukan hakikat. Panjang tangan kan tidak hakikatnya tangannya panjang, tapi itu satu ungkapan untuk menyebutkan mencuri gitu ya, suka mencuri. Nah, dalam bahasa Arab juga ada namanya kinayah. Namanya kinayah. Misalnya orang Arab mengatakan seseorang itu banyak asapnya, katsirur roman. Banyak asapnya, bukan suka merokok, bukan. Tapi maknanya itu justru kasir Roma itu adalah orang yang dermawan. Banyak asalnya dermawan. Nah, nanti apa kaitannya bisa sampai ke sana maknanya itu ada ada hierarki maknanya. Jadi kenapa disebut banyak asapnya? Kalau orang banyak asapnya berarti dia banyak masak di rumahnya. Banyak masak itu kan berarti dia tidak hanya untuk makan dirinya sendiri dan keluarganya, berarti menunjukkan ada tamu diberikan kepada yang lain. Nah, dia dermawan begitu. Tapi itu sudah menjadi kinayah, dan kinayah ini juga nggak bisa sembarangan kita buat sendiri, tapi digunakan tidak oleh orang Arab begitu. Tidak bisa kita buat sendiri, nggak bisa. Ya, jadi digunakan atau tidak oleh orang-orang Arab. Saya di Quran ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum itu mengunjungi kuburan. Kan maksudnya bukan ziarah kubur, tidak. Maksudnya adalah mati.
masuk ke dalam kuburan itu. Tapi dengan istilah zurtumul maqabir misalnya. Yuqallibu kaffaihi misalnya. Membolak-balikan telapak tangan. Alaman faqa. Ya, itu kan orang-orang kafir. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an membolak-balikan telapak tangan. Apakah cuma begini-gini saja? Maksudnya. Nah, itu ada makna lain. Ini kinayah. Maksudnya adalah mereka merasa rugi. Disebutkan yuqallibu kaffaihi itu maksudnya mereka merasa rugi atas infak yang mereka keluarkan untuk di jalan menentang Allah kan, sehingga mereka mendapatkan balasan siksaan. Rugi, hartanya dihambur-hamburkan untuk maksiat. Itu ada contoh-contoh dalam Al-Quran kinayah. Nah, itu termasuk dalam pembahasan ilmu bayan. Kalau ilmu badi ini hanya pelengkap, dia untuk memperindah saja. Ya, nah memperindahnya ada dari sisi lafaz muhassinatul lafziyah. Nah, ini nanti banyak sekali macam-macamnya. Misalnya yang paling terkenal jinas. Ya. Jinas itu apa namanya? Yang ada ininya ya. Kata-kata yang mirip. Ya, ada kata-kata yang mirip. Dan ini dari segi lafaz ya, dari segi lafaz. Itu untuk memperindah lafaz aja. Misalnya mabsusah, maudu'ah, itu kan bunyinya mirip. Itu jinas itu namanya. Mabsusah, maudu'ah. Apalagi itu di surat Al-Ghasyiyah itu. Masfufah. Nah, itu kan mirip kan? Nah, itu namanya jinas. Jenis ada macam juga nanti. Ada jinas istiqaq juga. Ada jinas tam, ada jinas nakis. Jinas tam yang lafadznya sama persis tapi maknanya beda. Yauma apa namanya? Ya, mujrimuna malabisu ghairosa. Ada kata sa'ah sama-sama sa'ah tapi maknanya beda. Sa'ah yang pertama hari kiamat, sa'ah yang kedua sesaat. Itu jinas juga ya. Itu untuk memperindah lafaz saja. Nah, kalau saja yang akhirannya sama bunyinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu saja. Ada iktibas misalnya mengutip. Iktibas itu mengutip ayat Quran, hadis, tapi tidak disebutkan sumbernya, langsung dimasukkan ke dalam perkataan. Itu namanya iktibas. Dan sebagainya. Wa al-musinat ma'nawiyah, untuk memperbagus dari segi makna, seperti tauriyah. Ya, tauriyah itu menyebutkan satu lafaz memiliki dua makna, makna dekat, makna jauh. Tapi yang dia maksudkan adalah makna jauh. Misalnya itu contoh yang paling ini ketika perjalanan hijrah ya, Rasul bersama Abu Bakar. Rasul itu kan kadang di depan, kadang di belakang ya Abu Bakar. Pada saat itu sedang di depan ya, di depannya Abu Bakar. Orang bertanya, ini kan perjalanan rahasia agar tidak diketahui kan oleh orang-orang kafir. Ada yang bertanya, itu yang di depanmu siapa? Orang itu belum tahu bahwa itu Rasul. Ya, lalu Abu Bakar menjawab, dia adalah dalil, petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Itu kan betul-betul memilih kata-kata yang tepat. Di sisi lain dia tidak mau merendahkan Rasul kan begitu. Karena itu Rasul. Di sisi lain dia juga harus menjaga kerahasiaan ini. Jangan sampai tahu bahwa ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, maka dengan lafaz kata dalilun, dia adalah penunjuk jalan, itu bisa aman. Kenapa? Karena bagi orang yang bertanya, berarti dianggapnya petunjuk jalan biasa, penunjuk jalan kan, kalau orang mau perjalanan ada yang tahu ya, gaib gitu kan.
Tetapi dalam hati Abu Bakar yang dia maksudkan bukan itu, karena itu kan ada semacam merendahkan gitu kepada Nabi. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar ya adalah penunjuk jalan kebenaran gitu. Penunjuk jalan kebenaran kan gitu. Sehingga ada mana dekatnya, mana jauhnya itu bisa digunakan. Sehingga membuat Abu Bakar ya tidak salah karena memang Nabi penunjuk jalan kebenaran. Bagi orang yang bertanya mengira penunjuk jalan biasa ya sudah. Kan begitu. Itu namanya tauriyah. Tauriyah ya. Ada tibak itu dua kata berlawanan. Wal awwalu wal akhiru. Muqabalah berlawanan cuma lebih dari satu. Yuhillu alaihimut thayyibat, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Itu muqabalah, jamu dan sebagainya nanti dibahas dalam pembahasan. Itu gambaran ya, begitu. Sampai di situ barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita cukupkan ya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.